Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Sukma Permana dengan NRP 15/2023/151. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yang mana mengkoneksikan router menggunakan algoritma OSPF. Nah, di sini langsung aja, tujuan dari OSPF ini sama seperti routing table, di mana dia akan mengkoneksikan dari satu router terhadap satu PC kepada router, dan router akan mengkoneksikan terhadap router lainnya untuk mencapai tujuan, yaitu PC 2. Nah, di sini perbedaannya untuk OSPF ini dia akan dilakukan secara otomatis, yang mana dia itu memiliki beberapa kondisi, yaitu dia akan melihat kondisi jaringannya, di mana kondisi jaringannya ini yang satu router dengan satu router lainnya itu dia lebih bagus yang mana. Lalu setelah itu dia akan menentukan jarak terpendeknya. Lalu setelah itu dia akan menyimpannya ke dalam database si LSDB. Nah, link state database. Nah, di sini konsepnya seperti itu. Langsung aja mungkin untuk praktek si PC1 ke PC2-nya kita coba untuk koneksikan. Di sini udah berhasil, dimana bentar. Nah, dia udah ada balasan dari 2.2 yang mana dia itu IP dari PC2. Nah, langsung aja begitupun sebaliknya di sini untuk koneksi ke 1.2 itu udah berhasil juga gitu. Nah, langsung aja di sini kita coba ke router 1. Nah, di router 1 itu dia memiliki koneksi ke router 2 dan router 3. Nah, di sini otomatis ketika saya display OSPF peer, dia akan memunculkan dua neighbors atau dua tetangganya, yang mana yang pertama ini di router pada interface 001 dia bertetangga dengan address 12.2, di mana state-nya juga udah full, yang mana dia itu udah bisa melakukan OSPF. Lalu pada interface 002 di sini pada router 1 itu dia bertetangga dengan address 13.2. Nah, lalu selanjutnya kita coba pada saat ingin mengoneksikan atau melakukan komunikasi dengan PC2, ketika kita coba display IP routing table pada 2.0 dia ada dua jalur, dia bisa melalui 13.2 atau 12.2, di mana 13.2 itu dia akan melalui ke R3, lalu adapun dia bisa melalui R2 yaitu 12.2. Nah, di sini untuk yang lainnya bisa dilihat. Di sini juga dua tetangganya sama. Untuk router 2 ini dia bertetangga dengan 12.1, yang mana dia ke sini ke R1, lalu dia juga bertetangga ke 24.1. 24.2. Nah, di sini. Begitupun juga R3 dia juga sama, bertetangga sama 34.2 lalu 13.1, dan state-nya juga udah full semua, yang mana berarti dia udah bisa digunakan untuk OSPF. Lalu di sini otomatis dia pasti bertetangga dengan router 2 dan router 3. Bisa dilihat di sini untuk address-nya 24.1 berarti ini, lalu 34.1 berarti ini. Lalu setelah itu kita juga cek ininya, routing table-nya, mana dia seharusnya untuk ke 1.0 juga dia akan bisa melalui dua jalur, yaitu ke 34.1 lalu ke 24.1, yang mana router 2 dan router 3. Nah, bagaimana jika salah satu router itu dimatikan? Nah, dalam contoh di sini kan PC1 ke PC2 itu dia bisa terkoneksi dikarenakan dia bisa ke jalur R2 atau R3. Nah, di sini saya contohnya mematikan R3. R2 aja deh. Kita matiin R2. Nah, saya stop di sini. Ketika saya coba untuk melakukan koneksi lagi ke 2.2. Nah, dia bakal masih tetap bisa. Mengapa demikian? Karena ketika salah satu router mati, maka dia masih bisa otomatis menyambung ke router lain sebagai penggantinya gitu. Jadi
ketika satu router mati, dia bisa otomatis untuk menyambungkan kembali ke router selainnya yang dapat melakukan koneksi dengan PC lain atau mencapai tujuannya gitu. Nah, ketika kita lihat di display IP routing table-nya, nah di sini udah hilang si 12.2-nya. Mengapa? Karena ya tadi routernya udah mati, tapi di sini dia masih ada ke 13.2 yang mana dia itu mengarah ke router 3. Mungkin sekian penjelasan dari OSPF ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.